Selamat pagi Bapak Ibu guru yang hebat. Apa kabar hari ini? Baik, tentunya harapan saya adalah senantiasa kita dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini saya akan mencoba untuk bukan mencoba lagi ya. Mempresentasikan tentang PMM. Apalagi namanya tadi akan mempresentasikan tentang PMM yang wajib kita kerjakan selain tugas kita mengajar, ya, karena itu adalah dituntut keseimbangan semuanya. Jadi ini adalah merupakan presentasi atau implementasi daripada topik pembahasan dari modul 3 yang menyangkut tentang kurikulum dan perubahan kurikulum. Namun sebelum jauh kita melangkah, mari kita dulu pahami apa yang dimaksud dengan kurikulum. Bapak Ibu paham dengan kurikulum? Harus paham dong. Ya. Paham. Apa itu kurikulum dan apa manfaat daripada kurikulum itu? Ini harus dipahami nih. Kita sebagai perangkat, ya, perangkat sistem rencana. Secara umum bahwa kurikulum itu merupakan kitab sucinya satuan pendidikan. Kenapa? Begitu pentingkah kurikulum sehingga dikatakan sebagai kitab suci pendidikan. Sangat amat penting. Karena kurikulum merupakan salah satu komponen yang amat penting untuk dijadikan pedoman di satu satuan pendidikan. Selain komponen-komponen yang lain tentunya, termasuk guru. Ya. Kalau kurikulumnya ada yang dianggap sebagai kitab suci, gurunya juga tidak mau berbuat, tidak bisa akan jadi sebuah proses untuk pencapaian suatu yang kita inginkan atau sekolah inginkan. Oleh itu perlu kita memahami kurikulum secara lebih lanjut dan mendalam. Apa yang dimaksud dengan kurikulum? Apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Mengapa kurikulum perlu berubah? Faktor apa saja yang mempengaruhi kurikulum merdeka? Seingat kita, sudah berapa kali ada perubahan kurikulum? Pada kurikulum 1975. Dari awal itu, mungkin belum lain, ya. Kemudian ada kurikulum CBSA, cara belajar siswa aktif. Ya, siswanya yang aktif, gurunya tidur. Ya, ini dulu pernah. Terus ada kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, dan sekarang berubah lagi dengan kurikulum merdeka, ya. Kurikulum 13. Kemudian yang terakhir pada tahun ini, ya, dirubah menjadi kurikulum merdeka. Kembali, kurikulum adalah merupakan seperangkat, ya, atau suatu sistem rencana pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas pelajaran. Nah, ini tadi saya katakan bahwa kurikulum itu sangat penting adanya, karena itu merupakan satu pedoman bagi guru untuk melaksanakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan di dalam satuan pendidikan itu secara umum. Kemudian berikutnya, kurikulum merdeka. Nah, ini kurikulum merdeka ini saya garis bawahi merdeka adalah pendekatan pendidikan yang memberikan kebebasan.
Nah, ini arti daripada kemerdekaan, kebebasan. Yang namanya merdeka yaitu bebas. Dalam artian bahwa tanda kutip ya, bahwa kebebasan yang diberikan bukan bebas sebebas-bebasnya bagi siswa, tetapi bebas teratur, bebas terarah. Ini yang dimaksud. Kepada siswa untuk menggali potensi dan minatnya secara lebih luas. Nah, di sini diharapkan siswa itu lebih aktif dalam memikirkan, ya, mengembangkan secara lebih luas. Kemudian berikutnya, mengapa kurikulum perlu berubah? Sebenarnya secara signifikan bukan berubah, ya. Kenapa kurikulum itu perlu harus berubah? Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Ya, kalau zamannya itu setiap tahun berubah, masa kurikulum kita tetap itu saja. Mungkin pada masanya kurikulum 75 itu bagus pada waktu itu. Ya, karena pada waktu itu orang-orang tua kita, guru-guru kita pada zaman itu masih sangat fanatik dengan kurikulum 75. Karena pada waktu itu yang namanya kurikulum 75 itu, kalau anak-anak belum paham dengan misalnya perkalian, mereka tidak mau pindah dengan pelajaran yang lain. Nanti betul-betul hafal itu anak baru pindah ke yang lain. Ini implementasi daripada kurikulum. Kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Berikutnya, next. Agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Yang visioner itu gimana maksudnya? Visioner adalah anak didik atau siswa yang kreatif, yang punya nalar pikir bagus untuk kedepannya. Next. Kemudian dari kurikulum itu, ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi daripada pengembangan kurikulum. Kurang lebih ada 4-5 yang mempengaruhi pengembangan kurikulum itu, antara lain. Pertama adalah perguruan tinggi, kemudian masyarakat, sistem nilai, filosofis, psikologi, politik, pembangunan negara, dan pembangunan dunia ilmu dan teknologi yang sekarang lazim disebut dengan IPTEK, ilmu dan teknologi. Pada akhir pemaparan ini akan saya bagikan selebaran kepada Bapak Ibu untuk bisa memberikan feedback kepada saya selaku pembawa materi pada pagi hari ini. Ini akan saya bagikan kepada teman-teman guru yang sudah melaksanakan IKM. Apa itu IKM, Bapak Ibu? Implementasi kurikulum merdeka. Bagus. Jadi tolong nanti diisi tanggapan-tanggapannya Bapak Ibu, dan nanti ini akan mempengaruhi aksi nyata yang saya laksanakan pada pagi hari ini. Silakan. Yang IKM. Nah, sekarang saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk
menanyakan dari apa ya yang dari paparan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, silakan dipertanyakan. Mungkin ada yang belum mengerti. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi setelah mendengarkan pemaparan Bapak tadi, ada hal yang perlu kami pertanyakan. Mungkin secara pribadi saya akan menanyakan tentang bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk menyikapi dan menghadapi perubahan yang terjadi pada kurikulum. Bagaimana? Bagaimana cara kita, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana cara kita menyikapi tentang perubahan kurikulum yang terjadi. Baik Bapak Ibu, tolong diperhatikan dengan seksama. Menurut saya ini, ya, menurut saya. Pada intinya, kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik di satu satuan pendidikan, selalu siap dan tidak boleh